yang kembali mempertemukan kita di tempat yang kita pernah berjuang bersama. Bahkan ada yang di tempat ini saling Mbak Ari, yang saking seringnya ketemu terus jatuh cinta. Nama apa istilah? Sopo kulino. Witing Tresno Jaya Joki Kulino. Ini tempatnya ini. Pengalaman pribadi ya? Hah? Pengalaman pribadi. Iya semua. Ini ada beberapa orang pokoknya yang ketawa-ketawa aja yang masuk itu. Ya, tempat kita pernah dibimbing, dimarah oleh para dosen kita dengan kasih sayangnya. Ini tempat ini pokoknya penuh dengan nostalgia. Semoga berkah pertemuan ini. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berhadir ini adalah orang-orang yang diberikan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, dalam hal ini dihadiri oleh sepuh kita Bapak Muhammad Faisal sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan pengembangan lembaga, beserta seluruh jajaran pimpinan yang berhadir. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para dosen sebagai guru-guru kita kenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Berhadir Bapak Al-Mukarram Ustaz Kiai Bapak Syakirin, ternyata alhamdulillah Allah panjangkan umurnya, padahal yang seusia dengan beliau sudah banyak yang wafat. Allah tahu, karena beliau masih dibutuhkan oleh para murid-muridnya, dibutuhkan oleh keluarganya, dibutuhkan oleh UIN. Semoga Allah jaga umur beliau, diberkahi, dan insyaallah husnul khatimah. Para guru-guru kami yang berhadir dan yang saya hormati para senior, kakak-kakak kelas saya. Ini yang saya lihat ada Mas Julianto, Mas Supandi, saya lupa Mas. Terus ada Mas Satar, Mbak Ari, Mbak Kasyati di atas. Ini lebih banyak yang di luar daripada yang di dalam, Mas. Nggak salah waktu itu angkatan 92 itu mencapai 20-an lah. 20-an. Itu baru yang ilmu Al-Quran tafsir, belum yang syariah. Ini lebih banyak yang di luar daripada di dalam. Salam hormat saya para senior, kakak kelas saya, dan terkhusus kepada para alumni yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan semua, para panitia yang berjibaku untuk menghadirkan temu alumni ini. Saya tentu berdiri di sini bukan sebagai orang yang orang yang paling baik, tidak. Dan jelas bukan hanya sebagai narasumber, tapi sebagai anak kampus. Alumni itu anak-anak kampus dan saya hadir di tengah-tengah itu. Kalau bicara tentang anak kampus ini, kebiasaan, jadi banyak nih kebiasaan. Dulu pernah makan di kantin nggak bayar. Kalau saya belum pernah. Makanya saya sukses sekarang. Ya. Ada juga makan bayar tapi kurang.
Kemudian pernah namanya anak kampus sampai tidur di perpustakaan karena lelah. Kalau mahasiswa sekarang ke perpustakaan barangkali numpang ini ngecas handphone. Kalau dulu lelah, Mas. Lelah, bahkan menunggu daftar sidang itu kayak nunggu ini, kayak antrian mau nikah, penuh harap. Bahkan saya pernah keluar dari kelas ikut demo. Serius tuh. Bukan mau demo, Serius sekarang mana ya? pengen keluar aja dari kelas. Sakral. Alasannya ikut demonstrasi. Lalu sampai di luar saya nggak ikut demo, memang jenuh aja. Nah, ini beberapa ciri anak kampus itu. Tema hari ini luar biasa, kiprah alumni untuk mewujudkan internasionalisasi kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya waktu pertama sekali menerima undangan itu, ini bicara internasionalisasi. Pertama, dulu aja buat skripsi saya itu saking takutnya ya nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali, nggak ada istilah bahasa Inggris, saking takutnya. Dulu kan masih mesin ketik. Kalaupun ada yang ini paling Mas Supandi dulu yang pegang komputer itu, pakai Lotus atau apa itu programnya dulu. Saya nggak sanggup itu, banyak bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini harus bicara tentang internasionalisasi. Bahkan saya kalau buat jurnal itu sekarang masih Google Translate. Aduh, berat ini bicara kiprah alumni untuk mewujudkan internasionalisasi kampus. Kemudian yang kedua, ini UIN Raden Mas Said. Saya ini alumni STAIN Surakarta. Meskipun waktu itu ada pilihan yang mau wisuda di Semarang, monggo, atau nunggu beberapa bulan biar diwisuda di STAIN. Nah, saya waktu itu belajar istiqomah, belajar dari STAIN, ijazahnya STAIN. Sebagian teman-teman banyak yang tidak hadir hari ini memilih untuk wisuda di Semarang. Waktu itu IAIN Wali Songo Semarang. Nah itu jadi berat sekali waktu menerima undangan pertama itu. Tambah lagi tempat saya sekarang yang diberikan amanah itu di IAIN Langsa itu belum menjadi kampus internasional. IAIN baru belajar menuju IAIN, baru belajar menuju internasionalisasi kampus. Tapi saya pikir inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah uniknya kampus ini, UIN Raden Mas Said ini, yang lulus STAIN ini bertransformasi menjadi IAIN, kemudian UIN, unik. Kampus ini tidak membuat mahasiswa menjadi orang yang sempurna masa kuliah. Kita itu bisa tumbuh, berkembang, dan melompat itu ketika sudah keluar dari kampus ini. Inilah yang diajarkan oleh para guru-guru dosen kita di kampus ini. Dan ini saya rasakan sebenarnya, ini testimoni saya. Nah, kalau dilihatlah semasa kuliah jauh dari kesempurnaan. Tapi begitu mahasiswanya menjadi alumni, dia tumbuh, berkembang, dan sanggup melompat sejauh-jauhnya. Ini yang saya rasakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau bicara internasionalisasi itu bukan soal menghadirkan bendera UIN Raden Mas Said di luar negeri, atau mengirim dosen-dosen UIN Raden Mas Said keluar, apalagi hanya membuat MOU kerjasama internasional.
bicara internasionalisasi itu tidak berhenti di situ. Internasionalisasi kampus itu berarti menjaga sikap mental alumninya untuk bermental global, siap beradaptasi dengan dunia internasional, meskipun kakinya, identitasnya tetap merawat nilai-nilai lokal. Kita boleh hadir di mana saja. Alumni itu bisa hadir di negara mana saja. Tapi mentalnya, cara berpikirnya, kemudian akidahnya tetap merawat nilai-nilai lokal. Nah, ini internasionalisasi. Alumni-alumninya punya mental yang mental religius. Karena tidak jarang saya menemukan beberapa dosen di perguruan-perguruan tinggi keagamaan yang ketika mereka sekolah di luar justru cara berpikirnya sekuler, Pak. Nah, ini yang nggak bisa merawat identitas lokal, maksud saya. Apalagi mental religiusnya. Pulang ke Indonesia, bicara tentang pengembangan studi Islam, satu pun tidak menyebut nama Tuhan dalam kajiannya. Ini aneh, Pak. Ahli fisika bicara tentang cahaya, satu kata pun tidak ada nama Tuhan di dalam karyanya. Ini dosen PTKIN, Pak. Ya. Bicara tentang alam, tidak menyebut nama Tuhan di dalamnya. Jadi internasionalisasi itu saya pikir pertama adalah bagaimana alumni menjaga mental, spiritual, religiusnya terjaga. Dia boleh sampai di mana saja. Disinilah saya pikir kita menemukan peran kita sebagai alumni. Pertama, wajah kita di luar sana adalah wajah alumni. Pasti orang tanya, alumni mana? Kemana pun kita, selalu yang ditanya, beliau alumni mana? Kalau di rumah saya itu ada 2 alumni, saya dan putri saya. Alumni sini, Pak. Masuknya saya kasih alumni saya, Mas. Oh, alumni saya, putri saya, Mas. Masuk itu masuk suannya ke Prof. Muthabir, pamitnya ke Prof. Toto. Nah, jadi pamitnya Prof. Toto. Jadi yang mau wisuda waktu itu. Nah, kemarin saya ajak putri saya kemari, katanya sedang ujian. Sekarang sedang ambil S2 di UIN Malang. Ala kuliah tetap di UIN ya, S1-nya di UIN Surakarta, S2-nya di UIN Malang. Kita kembali kepada peran kita. Kita di luar adalah wajah-wajah UIN Raden Mas Said. Jadi sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita menjadi wajah bagi UIN Raden Mas Said. Yang kedua, kita menjadi apa ya? Menjadi duta lah. Menjadi duta bagi proses perkembangan lembaga yang besar ini, UIN Raden Mas Said ini, baik yang di forum-forum nasional maupun di forum-forum internasional. Dan yang ketiga, peran kita itu adalah kita ini kan alumni Raden Mas Said. Jadi idealnya kita membawa ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang inklusif, suka damai, tidak suka konflik, ya, apalagi kita ini
suka mobile gitu, membawa nilai-nilai kejawaan yang ramah, sopan, itu saya pikir penting untuk dipertahankan. Bapak Ibu, sedikit saya bercerita tentang Langsa. Saya itu diberikan amanah 2 tahun yang lalu oleh Bapak Menteri menjadi rektor di IAIN Langsa. Itu secara geografis Langsa ini jauh Bapak Ibu dengan Surakarta, jauh sekali. Kita 24 jam baru sampai di sini. Itu udah termasuk transit, jam transitnya. Kita istirahat sebentar. Lanjutkan sedikit lagi. Saya ingin cerita tentang sedikit saja tentang Langsa dan bagaimana saya di Langsa. Jadi saya diberi amanah menjadi rektor di IAIN Langsa dan secara geografis sangat jauh. Langsa itu pintu masuknya dari Sumatera Utara sana arah ke barat. Jadi pintu masuk ke Aceh dari Sumatera Utara. Di Langsa belum ada bandara, yang ada itu bandara terdekat justru di Kuala Namu, Sumatera Utara, Medan. Nah dari Medan ke Langsa itu masih butuh waktu 4-5 jam lewat darat. Terus sangat jauh. Kemudian dari Langsa nanti ke provinsi itu masih 10 jam lewat darat. Apa yang mau saya katakan? Meskipun secara geografis saya jauh dari Surakarta, tapi saya tidak pernah merasa jauh dengan ruh keilmuan di UIN Surakarta ini. Saya selalu ingat ketika Pak Syakirin waktu itu dalam satu kesempatan, mungkin beliau sudah lupa. Mas, yang penting itu apa katanya? Yang penting itu integritas. Ya kalau bahasa sekarang gitu. Yang penting itu integritas. IPK itu nggak penting. Karena waktu itu saya mengeluh. Saya aktivis menua. Sejak semester 2 saya sudah bermenua. Banyak habis untuk menua. Banyak habis untuk memata-matai kawan-kawan. Pintel. Tapi saya lihat IPK saya rendah. Enggak ada kontribusi kampus ini untuk saya pikir. Terus saya mengeluh pada Pak Syakirin. Pak Syakirin bilang waktu itu, Bapak IPK-nya nomor 2 Mas. Yang penting itu integritas itu. Itu saya ingat sampai sekarang. Dan banyak lagi pesan guru-guru kita, dosen-dosen kita dulu itu saya bawa misalnya. Meskipun secara geografis jauh. Nah, saya mengajak kepada para alumni, kalau ada waktu, ada luang, monggo main ke Langsa, kami tunggu. Siap. Maksudnya gitu, sharing ya. Kalau sudah hati yang ngomong itu nggak ada yang jauh Mas. Saya nggak minta sama Mas Samsul ongkos pesawat saya kemarin, enggak. Cuma saya minta tolong dibantu pesankan hotel saya itu aja, nanti saya bayar. Nah ini nggak terasa jauh. Itu apa ya? Itu ruh keilmuan itu yang diajarkan oleh para dosen dan guru-guru kita di UIN Raden Mas Said ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior, para alumni yang berbahagia. Dan alhamdulillah di Langsa kami juga sekarang sedang belajar menuju internasionalisasi kampus. Ya, banyak misalnya kami bekerja dengan kampus-kampus di luar negeri, bekerja sama. Kemudian yang kedua, dosen-dosennya saya minta untuk menulis untuk terbit di jurnal-jurnal internasional. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mengalokasikan anggaran untuk mengirimkan mahasiswa kami untuk mengikuti KKN internasional.
Itu saya belajar dari pengelola UIN Raden Mas Said. Bahkan setahun yang lalu saya meminta kepada wakil rektor saya untuk hadir ke UIN Raden Mas Said. Untuk apa? Untuk belajar tata kelola gimana caranya membagi ijazah ketika wisuda. Asli ya. Saya kirim wakil rektor satu saya, kemudian beliau yang kabak sekarang juga hadir waktu itu. Pak Isa ya waktu itu. 3 orang Bapak. Saya alokasikan anggarannya untuk belajar itu aja padahal. Gimana caranya membagi ijazah tepat waktu. Karena di Langsa ketika itu ijazah dibagi 2 sampai 3 bulan setelah wisuda. Begitu dekatnya ruh keilmuan itu, jadi sampai wakil rektor itu saya minta belajar bukan kemana-mana, ke Surakarta. Begitu ruh keilmuan itu sampai dan saya pegang. Ya termasuk tadi itu anak paling besar saya, putri paling besar saya utus kemari ya karena itu. Saya kepingin nyambung ruh keilmuan itu nggak putus. Mohon izin Pak. Hadirin sekalian, jadi dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin memberikan motivasi lah, mohon izin. Kita boleh besar. Saya yakin di ruangan ini ada yang sudah berkarir di politik, mungkin ada yang menjadi penulis, pedagang sukses, pengusaha, dosen. Ya. Mari kita jaga nama baik. Dan jangan cepat puas. Apalagi kalau karena kepuasan itu lalu berhenti. Bagaimana bentuknya? Maksud saya begini, bantu adik-adik kita. Kemudian yang kedua, beri masukan ke kampus. Ini jangan sampai putus. Dan yang ketiga, yang paling penting, bangun jejaring alumni itu. Bila perlu ada kayak di NU itu, ada cabang NU, mungkin Muhammadiyah juga begitu. Ada cabang NU internasional di Brunei misalnya, namanya PCI, pengurus cabang internasional NU di Brunei. Kemudian seperti itu, ikan naskah itu dibesarkan dengan cara membentuk cabangnya di negara-negara luar sana. Gitu. Jadi ada PCI ikan naskah di Brunei, di Malaysia, di Thailand. Apalagi tahun ini UIN Raden Mas Said Surakarta adalah kampus terbanyak pendaftar mahasiswa asingnya. Luar biasa. Itu saya bawa Pak Dekannya, saya bawa Pak Kabaknya, supaya yang nggak lulus di sini biar kami bawa aja ke Langsa. Saya banyak belajar Pak dari UIN Surakarta itu. Tempat kita dulu ditempah dan diajarkan mental, diajarkan cara berpikir. Ini betul-betul menginspirasi bagi karir saya, bagi keluarga saya. Jadi oleh karena itu ini sekalian untuk saya juga, kita jangan pernah lupa asal kita. Itu kalau sudah lupa asal kita, asal tempat kita belajar, dibimbing dan dibina ini, nah itulah salah satu cara hilangnya keberkahan ilmu itu. Jadi alumni STAIN aja jadi kok, apalagi alumni UIN kan itu. Alumni STAIN aja jadi, bisa jadi rektor. Masa alumni UIN-nya nggak bisa? Salah satu cara untuk merawat keberkahan ilmu itu, jangan pernah lupa asal kita.
Mungkin bagi Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan yang memang bekerja menjadi dosen, menjadi tenaga kependidikan di sini, barangkali nggak terasa lagi. Tapi bagi saya yang jauh, ini sungguh sulit sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saya bisa merasakan nur keilmuannya itu, yang selalu menginspirasi setiap langkah saya berkarir di luar. Jadi sejak tahun 30 tahun yang lalu, UIN Raden Mas Said ini sudah menasional. Yang mahasiswanya bukan saja berasal dari Solo. Saya dari Medan hadir kemari. Ada yang dari Padang juga hadir kemari. Jadi bibit-bibit nasionalisasi UIN Raden Mas Said itu sudah tumbuh 30 tahun yang lalu. Tahun 92 waktu, dan saya masuk 93. Hadirin rekan-rekan semua, sebagai alumni kita boleh bangga, ya, tapi kita jangan terlalu cepat puas. Kita boleh saja tampil di forum-forum internasional, maksud saya begitu. Boleh kita berkarir di mana saja, tapi tetaplah rendah hati dan menjaga nama baik alma mater kita yang sudah bertransformasi panjang dari STAIN, IAIN, UIN, dan ini mau go internasional. Saya pikir dari saya 3 saja kiprah alumni untuk mewujudkan UIN Raden Mas Said go internasional. Pertama, bantu adik-adik kita. Kemudian yang kedua, beri masukan ke kampus. Dan yang ketiga, bangun jejaring alumni. Mudah-mudahan dengan 3 kata kunci ini kita akan mampu mewujudkan UIN Raden Mas Said untuk go internasional tanpa melupakan identitas lokalnya. Demikian dari saya. Mohon izin, terima kasih atas segala perhatian dan undangan kehadirannya. Cukup undangan kehadiran saja, Mas. Alhamdulillah, Mas. Gak usah pikirkan tiket pesawat saya, tenang aja. Undangan kehadiran saya udah lebih dari luar biasa itu. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa. Baik, tiba saatnya